Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian KPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 27 Mei 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, renungan hari ini saya beri judul Cerdik dan Tulus. Mari kita berdoa sejenak untuk kita mohon pimpinan anugerah Tuhan agar kita bisa mengerti dan terlebih untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur karena Engkau memberikan kami hari yang baru dan minggu yang baru. Kiranya Tuhan lewat renungan firman pada hari ini, kami kembali diperlengkapi, kami kembali diarahkan dengan firman-Mu yang hidup. Berkatilah agar kami tidak hanya mengerti tetapi juga bisa mengerjakannya seperti yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Surah Matius 10 ayat 16 berbunyi demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, pada tahun 1932 pernah terjadi peperangan antara pasukan manusia melawan binatang liar. Ya, peperangan yang melibatkan pasukan Australia melawan binatang yaitu burung bernama emu. Sehingga peperangan ini dikenal sebagai Perang Emu. Bagaimana kok bisa terjadi? Nah, setelah Perang Dunia Pertama yang dimenangkan oleh pasukan sekutu termasuk Australia, pemerintah Australia menghadiahkan dan punya rencana agar tanah negeri mereka itu mau ditanami dengan ladang, dengan gandum, supaya untuk memperbaiki ekonomi. Pada saat itu terjadi depresi besar pasca Perang Dunia Pertama, dan dengan usaha itu diharapkan selain menghadiahkan para tentara yang baru pulang dan menang, dan juga supaya ekonomi di Australia itu membaik menghadapi depresi yang besar. Nah, dengan penuh semangat masyarakat Australia mengubah tanah-tanah itu yang gersang menjadi ladang, dan kebanyakan itu adalah gandum. Setelah sekian waktu, hasil panen itu sudah di depan mata, tetapi musibah terjadi. Hewan burung unggas khas Australia yang bernama emu beranak pinak banyak dan merusak ladang-ladang, mengancam gagal panen. Sebagai akibatnya, pemerintah dan masyarakat melakukan inisiatif untuk mengatasi masalah ini, dan hal ini kemudian diputuskan agar menyerahkan masalah ini kepada para tentara yang bisa dikatakan adalah veteran dari Perang Dunia yang Pertama untuk mengatasi masalah ini. Dan mereka dipimpin oleh Menteri Pertahanan waktu itu bernama Sir George Pearce, dan mereka bahkan mengajak kru dari perusahaan film untuk mendokumentasi upaya mereka ini. Dan terjadilah, saudara ya, usaha untuk menyingkirkan burung-burung emu yang jumlahnya sangat banyak supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Akan tetapi, saudara, upaya yang pertama terjadi kegagalan yang total. Terjadi hujan yang besar pada hari H, dan burung-burung itu banyak yang berhasil melarikan diri. Hasil dari upaya pertama adalah hanya 20 ekor burung emu yang berhasil dibunuh. Sisanya berhasil melarikan diri. Dan tentu ini adalah hasil yang memalukan untuk pasukan tentara Australia. Sehingga mereka menyusun ulang rencana. Mereka berencana untuk menggiring burung-burung emu ini. Mereka menyusun rencana untuk menggiring burung-burung emu ini ke satu titik, dan di sana mereka akan menembak burung-burung itu. Nah, ini adalah upaya yang kedua, dan terjadilah saudara upaya yang kedua. Total pasukan Australia menghabiskan sekitar 10.000 peluru untuk membunuh burung-burung emu itu. Tetapi siapa menyangka burung-burung emu ini cukup cerdas, cukup cerdik,
sehingga dari 10.000 tembakan peluru hanya 900-an ekor burung emu yang terbunuh, sisanya berhasil melarikan diri. Jadi meskipun hasilnya jauh lebih baik dari upaya yang pertama, tetapi bisa dikatakan upaya itu gagal sebab sebagian besar burung-burung emu itu masih selamat dan hanya di bawah 10% dari total peluru yang ditembakkan yang mengenai sasaran. Jadi tentu ini adalah hasil yang kembali mengecewakan dan ini menjadi berita besar sampai kepada masyarakat umum. Nah, karena masyarakat umum mendengar berita ini, banyak orang menjadi simpati justru kepada burung-burung emu ini, sehingga mereka melayangkan protes, dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menarik pasukan mereka. Jadi akhirnya ditariklah pasukan Australia, sehingga peperangan antara tentara Australia melawan burung emu ini bisa disimpulkan burung emu yang menang. Nah, saudara, bagaimana kesan saudara mendengar cerita ini? Apakah ada perasaan geli karena ada paradoks ya, di satu sisi kita merasa lucu kepada tentara Australia yang dipermalukan oleh burung-burung emu ini. Tetapi di sisi lain mungkin ada di antara kita yang juga merasa iba kepada burung-burung emu karena mereka diburu sedemikian rupa. Tapi satu hal yang nyata adalah yang harus kita ingat bahwa kehadiran burung itu pada waktu itu mengancam panen, mengancam keberlangsungan masyarakat Australia yang pada waktu itu mengalami depresi ekonomi yang besar, ekonomi sedang carut-marut pasca perang. Jadi seharusnya memang ada penyeimbangan terhadap jumlah pengendalian jumlah dari burung yang bisa dikatakan menjadi wabah pada waktu itu. Nah, saudara, ini adalah gambaran bahwa peperangan itu memang perlu strategi, perlu perencanaan, butuh keseriusan. Saudara, kita dikatakan Tuhan Yesus diutus ke tengah-tengah serigala. Kita seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Kita bukan sedang berperang melawan burung emu atau hewan-hewan. Peperangan kita adalah untuk memberitakan Injil. Di satu sisi ada musuh yang supranatural, yaitu penguasa dunia ini, roh-roh jahat, setan-setan yang berkuasa, yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak percaya, yaitu orang-orang yang menyangkal Tuhan, yang menolak taat kepada Tuhan. Jadi, di satu sisi ada musuh yang seperti ini, iblis yang keji, yang pintar, lebih cerdik dari burung emu, lebih cerdik bahkan dari kita. Secara intelektual, kita pastilah tidak lebih cerdas daripada iblis dan pasukannya. Dan selain itu, kita juga memberitakan Injil. Kita diutus kepada manusia-manusia di dunia ini dengan orang yang bermacam-macam. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang terbuka pada berita Injil, pada kesaksian kita. Tetapi kita juga akan menghadapi penentang-penentang, bahkan yang menentang dengan keras. Dan inilah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala." Tuhan Yesus sendiri waktu datang ke dalam dunia ini, dia berada di tengah-tengah serigala. Manusia-manusia yang iri, manusia yang punya banyak rencana, pikiran kreatif untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, untuk membunuh Yesus. Sebelumnya mereka berupaya untuk mempermalukan Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, jadi sebagai murid Tuhan, kita harus punya gambaran bahwa menjadi murid Yesus itu tidaklah mudah. Kita harus siap antisipasi apabila kita dibenci. Di ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus bahkan berkata, kalau dunia membenci dirinya sebagai guru, kita yang adalah murid Yesus, yang menjalani hidup menyerupai Kristus, yang melayani Yesus, tidaklah mengejutkan kalau dunia juga akan membenci kita. Saudara, tidaklah menyenangkan dibenci, menjadi objek kekerasan,
Tetapi ini adalah demi berita Injil dan juga demi menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini, demi keselamatan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, kita harus rela kalau kita menghadapi aniaya atau kebencian. Nanti di ayat-ayat berikutnya, saya belum bahas hari ini, tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang akan dianggap musuh oleh seisi rumahnya, oleh anggota keluarganya. Dan ini benar-benar terjadi pada sebagian orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dia dibenci, dia dianggap musuh oleh orang-orang di rumahnya sendiri. Ya, ayat 17 dan 18 saya bacakan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ya, jadi akan dianiaya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah mendengar ini, mungkin kita bisa merasa bimbang, merasa gentar. Kita seperti menghadapi lawan yang tidak seimbang, lawan yang lebih berkuasa, lebih kuat dari kita. Itulah mengapa Tuhan Yesus berpesan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular adalah binatang yang identik dengan pekerjaan penipu. Kita ingat bahwa ular adalah wujud yang setan pakai untuk mencobai Adam dan Hawa. Tentu bukan maksud Tuhan Yesus agar kita menjadi penipu, melainkan kita harus punya banyak akal, harus cerdas dan kreatif. Cerdik di sini bukan memanipulasi demi kepentingan diri, tetapi cerdik demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Cerdik di sini punya arti peka, bukan sembrono. Jadi kalau kita menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini, bukan pemberita Injil yang sembrono. Berani tidak sama dengan sembrono, tegas tidak sama dengan kaku. Juga makna dari kata cerdik di sini adalah penuh pemikiran, penuh pertimbangan, bijaksana. Tuhan Yesus sengaja memakai ilustrasi ular sebagai contoh. Ular itu bukan binatang yang super gesit, walaupun ada ular yang cepat dan serangannya begitu gesit. Tetapi mereka bukan yang tercepat. Mereka tidak berlari secepat singa atau serigala. Tetapi mereka cerdik. Mereka tidak punya tangan. Mereka tidak punya kaki. Tetapi mereka binatang yang begitu cerdik. Sehingga bisa menangkap mangsa yang lebih kuat, lebih cepat, dan lain-lain. Nah, tetapi kata Tuhan Yesus, di saat yang sama kita juga harus tulus seperti merpati. Merpati adalah salah satu dari segelintir binatang yang setia kepada pasangannya seumur hidup. Dikatakan bahwa seekor burung merpati hanya sekali berpasangan, dan kalau pasangannya meninggal, mati, dia tidak mencari pasangan yang baru. Tidak heran burung merpati sering menjadi simbol bagi pasangan yang menikah, karena menunjukkan kesetiaan, dan kesetiaan menunjukkan ketulusan. Jadi kata Tuhan Yesus, kamu harus cerdik tetapi tulus seperti merpati, berarti murni, motivasinya demi kasih, kasih kepada Tuhan, dan juga kasih kepada orang-orang yang terhilang karena dosa-dosa mereka, tidak bercampur dengan perasaan negatif. Nabi Yunus adalah contoh orang yang tidak tulus. Kita tahu ceritanya. Dia disuruh Tuhan memberitakan kabar dari Allah kepada bangsa Niniwe, kota Niniwe. Dalam hatinya, dia berharap penduduk Niniwe tidak bertobat, tidak mau mendengarkan berita itu, supaya mereka jangan sampai diampuni Tuhan, melainkan mereka dihukum Tuhan. Nah, saudara, Yunus bukanlah seseorang yang tulus. Ini kebalikannya justru. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu cerdiklah seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kedua hal ini, cerdik dan tulus. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari setiap murid-muridnya, sebagai orang-orang yang dia utus di tengah-tengah dunia ini.
Banyak orang yang mengkarikaturkan bahwa menjadi orang Kristen semakin saleh, semakin rajin kita dalam iman kita, berarti itu menjadi polos, lugu, menjadi orang yang naif. Tapi sekali lagi, gambaran ini tidaklah tepat. Tuhan Yesus justru menyuruh kita cerdik. Jadilah cerdas, jadilah penuh antisipasi, tetapi jangan takut menderita demi kebenaran. Siapkan mental kalau muncul orang-orang yang membenci, seperti serigala yang ganas dan lapar. Tetapi setialah. Nah, saudara, kita akan berhenti sampai di sini lebih dahulu. Kita akan lanjutkan perenungan kita di episode berikutnya. Semoga kita ditolong untuk ingat bahwa kita diutus seperti domba di tengah serigala. Kita harus mengantisipasi, kita harus siap mental, kita harus persiapan, tetapi kita harus mempertahankan hati kita tulus kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang kita layani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.